Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Sinta Nuriyah Mahmudariani NIM 2403218087732 akan mempresentasikan tugas respon saya terkait materi filsafat ilmu dan filsafat ilmu beserta karakteristiknya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membagi menjadi 3 topik, yaitu yang pertama, yaitu topik pertama filsafat dan karakteristiknya, kemudian topik kedua ilmu dan karakteristiknya, dan topik yang terakhir adalah filsafat ilmu dan bagaimana karakteristik. Oke, langsung saja pada topik yang pertama mengenai filsafat dan karakteristiknya. Filsafat bisa diartikan secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis atau secara bahasa, filsafat itu berasal dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, kata filsafat ini juga diterjemahkan dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu falsafah dalam bahasa Arab, kemudian filosofi dalam bahasa Inggris, filosofi juga dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasanya secara etimologis, filsafat berarti mencintai kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, selain secara etimologis, banyak juga makna terminologis yang dikemukakan oleh pakar-pakar dan ilmuwan terkemuka, yaitu yang pertama Aristoteles yang menyatakan bahwasanya filsafat itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Kemudian oleh Cicero juga diterjemahkan, filsafat itu adalah the mother of all the arts atau ibu dari semua seni. Kemudian oleh Plato menyatakan bahwasanya filsafat adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya atau hakikatnya. Kemudian yang terakhir oleh Johann Gottlieb Fichte yang mengemukakan bahwasanya filsafat itu merupakan dasar dari segala ilmu yang membicarakan segala bidang dan jenis ilmu untuk mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Maka dari beberapa pendapat ilmuwan terkemuka tersebut dapat disimpulkan secara terminologis filsafat itu merupakan sesuatu yang mengarahkan manusia untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan serta kearifan dalam upaya untuk mencari kebenaran yang hakiki. Kemudian kita akan lanjut pada topik yang kedua, yaitu terkait dengan ilmu dan karakteristiknya. Ilmu, menurut Burhanuddin Sa'lam, dalam bukunya, merupakan serangkaian pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan bertujuan untuk menjelaskan atau memberi penjelasan mengenai berbagai gejala alam atau hukum universal. Nah, sebagaimana filsafat, ilmu juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama akumulatif. Nah, di sini berarti ilmu itu adalah pencampuran atau kumpulan dari beberapa eksperimen, observasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada yaitu kebenarannya tidak mutlak. Jadi ilmu itu selalu diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman, maka belum tentu ilmu yang sudah sekarang diakui benar itu bisa diakui benar sampai sepanjang masa karena adanya eksperimen-eksperimen atau penelitian baru sehingga ilmu tersebut menjadi relevan. Kemudian yang ketiga ada objektif. Berarti di sini mengemukakan bahwasanya hasil dari ilmu itu tidak boleh bercampur dengan pemahaman pribadi seseorang atau tidak boleh dipengaruhi oleh penulisnya atau penemunya. Jadi harus sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada, sesuai realitas. Kemudian topik yang ketiga yaitu mengenai filsafat ilmu dan karakteristiknya. Jadi pada topik pertama tadi kita sudah membahas tentang filsafat, apa itu filsafat. Topik kedua kita sudah membahas tentang ilmu, maka topik ketiga apa sih filsafat ilmu dan bagaimana karakteristiknya. Jadi menurut Ki pada tahun 1999, filsafat ilmu itu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu. Nah, maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Nah, berdasarkan The Brundtland Commission of the United Nations, filsafat ilmu itu memiliki 3 pilar penting, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Apa bedanya? Nah, jadi di sini ontologi itu mengkaji tentang apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan itu. Misalkan dalam fisika, fisika itu mengkaji tentang apa? Tentang materi, tentang energi, dan sebagainya. Kemudian epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi bagaimana ilmu fisika itu
bisa ditemukan. Bagaimana caranya? Itu kan bisa dengan eksperimen atau dengan kajian literatur. Kemudian yang ketiga aksiologi, apa sih kegunaan dari suatu ilmu? Jadi kenapa kita harus belajar fisika? Gunanya untuk apa? Untuk memahami fenomena-fenomena alam, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah 3 pilar filsafat ilmu yang penting untuk diketahui. Karakteristik dari filsafat ilmu yang pertama itu bersifat mendasar. Nah, mendasar di sini berarti pemikiran yang dalam untuk mendapatkan hasil yang fundamental mengenai objek yang dipelajari. Kemudian yang kedua, berpikir rasional. Nah, berpikir rasional itu berarti mengambil keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan premis-premis yang digunakan. Selanjutnya itu bersifat universal, berarti memiliki kebebasan dalam berpikir, kemudian adil dan sesuai dengan moral manusia. Yang keempat yaitu spekulatif, berarti filsafat ilmu di sini harus spekulatif yang memiliki pikiran yang logis. Kemudian yang terakhir yaitu berhubungan dengan nilai. Nah, filsafat itu kan digunakan untuk menilai tentang sesuatu perbuatan yang susila atau asusila. Kemudian bagaimana kaitan filsafat ini dengan sistematika filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, menurut Prawinoro pada tahun 2010 di bukunya halaman 19 ya tentang filsafat ilmu menjelaskan bahwa dalam pengembangan filsafat ilmu itu harus setidaknya filsafat itu bisa menjawab dari 3 pertanyaan. Nah, yang pertama itu apa? Apa sih yang ingin diketahui gitu. Kemudian yang kedua bagaimana? Bagaimana cara pengetahuan atau cara memperoleh ilmu pengetahuan itu tadi. Dan yang ketiga, untuk apa sih kita mempelajari suatu ilmu gitu ya. Nah, maka dari itu bidang kajian sistematika filsafat akan dibagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi, kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Ontologi itu pada dasarnya menjawab pertanyaan dari apa. Apa sih hakikat wujud atau keberadaan suatu benda? Nah, apa di sini bukan berarti sesuatu yang bisa kita lihat saja, tetapi sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang tidak bisa dilihat juga dipelajari di sini. Nah, seperti fisika itu kan mempelajari tentang partikel subpartikel yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat. Nah, itu masih termasuk dalam kajian ilmu. Nah, ada filsafatnya yang akan dibahas nanti di antologi itu. Kemudian yang kedua epistemologi, bagaimana sumber ilmu pengetahuan, bagaimana cara mendapatkannya sehingga ilmu pengetahuan tersebut bisa diperoleh. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah nilai atau kegunaan dari ilmu tersebut. Nah, mengkaji apa sih ilmu tersebut atau apa sih nilai dan kegunaannya dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah 3 filsafat ilmu yang sangat berkaitan dengan bagaimana ilmu itu diperoleh, apa yang dikaji, dan mengapa sih harus dipelajari. Hasil-hasil resum tadi saya peroleh dari beberapa sumber sebagai berikut dari buku dan beberapa jurnal yang relevan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang resum tugas saya pada hari ini. Saya Sinta Nuria Mabuberyani. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.